Rusia mengutuk serangan Israel ke Lebanon hingga menewaskan lebih dari 250 orang. Moskow meminta gencatan senjata segera diperluas hingga Lebanon. Delegasi Rusia langsung menelepon Iran dan membicarakan gencatan senjata tersebut. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov melakukan percakapan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Kamis 9 April. Dalam telepon tersebut, Lavrov menyampaikan harapan dan keberhasilan gencatan senjata Amerika Serikat Iran. Lavrov meminta Israel juga patuh terhadap kesepakatan gencatan senjata itu. Sementara itu, Araghchi menyampaikan terima kasih kepada Rusia atas pendiriannya yang berprinsip. Rusia selalu pada pendiriannya di Dewan Keamanan PBB selama diskusi mengenai situasi di Teluk. Moskow juga mengecam keras serangan Israel terhadap Lebanon pada Rabu 8 April. Kecaman itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova yang memperingatkan serangan Israel ke Lebanon dapat menggagalkan proses negosiasi yang mulai terbentuk. Hizbullah melancarkan serangan sebagai balasan Israel membombardir Lebanon hingga lebih dari 250 warga tewas. Kelompok perlawanan Islam di Lebanon menargetkan perkumpulan pasukan Israel di Ashdod. Serangan rudal jarak jauh membuat pasukan Israel sekarat. Klaim itu disampaikan Hizbullah pada Jumat 10 April pagi. Hizbullah menyebut serangan operasi militer ke Israel merupakan tanggapan atas pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Pejuang Hizbullah menargetkan tentara Israel yang sedang berkumpul di kota Rasaf. Hanya itu, Hizbullah juga menargetkan kerumunan Israel di situs March, Barak Branit, dan permukiman Shlomi. Rentetan serangan itu diluncurkan menggunakan roket salvo dan rudal jarak jauh. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa rudal jarak jauh diluncurkan dari Lebanon menuju wilayah pesisir Ashdod. Sirine meraung-raung akibat rentetan misil yang diluncurkan dari Lebanon. Israel mengonfirmasi bahwa operasi lepas landas dan pendaratan di Bandara Ben Gurion menjadi terganggu. Hizbullah menolak mentah-mentah tawaran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menggelar negosiasi antara Lebanon dengan Israel. Penolakan itu disampaikan oleh anggota Parlemen Hizbullah Ali Fayyad dilansir pada Jumat 10 April. Fayyad mengatakan pemerintah Lebanon tidak perlu membuka opsi negosiasi dengan Israel. Menurutnya, penarikan pasukan Israel keluar dari wilayah Lebanon lebih penting dilakukan daripada negosiasi. Ia memperingatkan pemerintah Lebanon untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip nasional. Fayyad mengatakan Hizbullah menyerukan agar pemerintah Lebanon menerapkan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel sebelum melakukan negosiasi. Adapun sebelumnya, Netanyahu meminta kabinetnya untuk memulai negosiasi langsung dengan Lebanon. Netanyahu mengatakan negosiasi dengan Lebanon akan berfokus pada pelucutan senjata Hizbullah. Ia menyebut pihaknya terbuka dalam menjalin hubungan damai dengan pemerintah Lebanon. Hizbullah mengklaim telah melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel. Aksi ini disebut sebagai balasan atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Hizbullah menegaskan aksi balasan akan terus berlanjut hingga agresi Israel dan sekutunya berhenti. Dilansir dari Xinhua, serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah diumumkannya gencatan senjata antara Amerika Serikat, AS, dan Iran, tidak mencakup Lebanon. Serangan besar-besaran Israel di berbagai wilayah Lebanon masuk kategori terberat sejak konflik terbaru pecah bulan lalu. Operasi militer menargetkan lebih dari 100 pusat komando dan lokasi militer Hizbullah. Serangan ini menewaskan sedikitnya 254 orang dan melukai lebih dari 1.100 lainnya. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Volker Turk, mengecam serangan tersebut. Ia menyebut skala korban jiwa dan kehancuran sangat mengerikan. Bahkan Turk memperingatkan keras bahwa situasi ini mengancam stabilitas perdamaian yang rapuh di kawasan. Militer Israel menyebut serangan hari Rabu sebagai operasi terkoordinasi terbesar mereka sejak 2 Maret. Serangan itu disebut menargetkan pusat komando, situs militer Hizbullah, dan infrastruktur lainnya.